Malaysia adalah sebuah negara berkembang dan di kalangan dunia ketiga yang sering melakukan perubahan dan perencanaan kurikulum. Perubahan kurikulum Malaysia disesuaikan dengan perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, dan tren perkembangan pendidikan lokal maupun internasional. Perubahan dan perencanaan kurikulum dilakukan bertujuan untuk memenuhi perkembangan manusia dan visi misi negara Malaysia. Dengan ini, diharapkannya kurikulum menjadi warna masyarakat dan negara pada masa yang akan datang. Sejarah kurikulum Malaysia. Pendidikan di Malaysia pada awalnya dilaksanakan di surau. Kemudian, setelah penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Inggris, maka pendidikan yang berjalan di Malaysia juga dipengaruhi oleh penjajah Inggris. Yang menjadi ciri khas adalah bahasa Inggris pada mata pelajaran sains dan matematik. Pada era 70 sampai 80-an, pendidikan Indonesia masih di atas Malaysia. Malaysia pernah mendatangkan guru-guru dari Indonesia. Bahkan cukup banyak dari guru beserta calon guru mengikuti pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Malaysia. Pendidikan di Malaysia merupakan tanggung jawab pemerintah federal. Sistem pendidikan nasional meliputi pendidikan dari prasekolah sampai pengajian tinggi atau universitas. Bahasa Melayu dan bahasa Inggris merupakan mata pelajaran wajib dalam sistem pendidikan Malaysia. Struktur pendidikan Malaysia. Yang pertama, pendidikan prasekolah atau tadika, yaitu sekolah TK yang menerima masuknya anak berumur 4 sampai 6 tahun. Yang kedua, pendidikan rendah, yaitu pendidikan sekolah rendah untuk anak berumur 7 sampai 12 tahun. Selanjutnya, pendidikan menengah untuk anak berumur 13 sampai 17 tahun. Setelah lulus dari pendidikan menengah, para siswa dapat melanjutkan ke tingkat pra-universitas selama 1 sampai 2 tahun. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan individu untuk masuk ke universitas. Dan yang terakhir, pendidikan tersier atau pengajian tinggi. Kurikulum pendidikan di Malaysia ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Kurikulum pendidikan di Malaysia relatif stabil. Setiap tahun, buku pelajaran yang digunakan relatif sama. Dalam penyusunan kurikulum, banyak mengandung materi pembelajaran mengenai kesehatan lingkungan. Terdapat juga materi mengenai kesehatan tubuh dan penyakit-penyakit menular yang mungkin menjangkit manusia. Penyajian atau pemaparan materi lebih banyak dianalogikan dengan contoh nyata atau kejadian sejarah masa lalu. Pembagian kurikulum nasional. Yang pertama, kurikulum asuhan dan didikan awal kanak-kanak. Kurikulum ini bertujuan untuk memberi asuhan dan didikan awal yang berkualitas kepada anak-anak yang dapat merangsang pikiran anak-anak dalam rentang usia lahir sampai 4 tahun. Yang kedua adalah kurikulum standar prasekolah kebangsaan atau KSPK. Kurikulum ini bertujuan mengembangkan potensi anak dalam rentang umur 4 sampai 6 tahun. Pembelajaran dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dalam aspek jasmani, emosional, spiritual, dan intelektual. Siswa melakukan kegiatan yang menyenangkan, kreatif, dan bermakna. Kegiatan ini diharapkan agar mereka siap untuk mengatasi tantangan di sekolah rendah. Yang ketiga adalah kurikulum bersepadu sekolah rendah atau KBSR. Kurikulum bersepadu sekolah rendah adalah suatu program pendidikan yang komprehensif dan terpadu dari segi struktur, konten, pendekatan, serta bahan pengajaran dan pembelajaran.
Tujuan KBSR adalah mengembangkan potensi setiap individu secara menyeluruh untuk melahirkan insan yang seimbang, harmonis, dan berakhlak mulia. Yang keempat adalah kurikulum standar sekolah rendah atau KSSR. Kurikulum ini bertujuan untuk memperluas potensi individu setiap murid secara holistik untuk melahirkan modal insan yang seimbang, harmonis, kreatif, dan berakhlak mulia, serta memiliki kemahiran sebagai persiapan untuk menghadapi tantangan pada abad 21. Dan yang terakhir adalah kurikulum bersepadu sekolah menengah atau KBSM. Kurikulum ini bertujuan untuk memperluas potensi individu secara holistik dengan mempertimbangkan kemampuan, minat, dan bakat siswa. Kurikulum ini juga menyediakan murid untuk melanjutkan pendidikan atau untuk merambah ke dunia kerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kurikulum Nasional Malaysia merupakan suatu program pendidikan. Di dalamnya termasuk kurikulum dan kegiatan yang mencakup semua pengetahuan, keterampilan, norma, nilai, kepercayaan, dan unsur kebudayaan. Tujuannya untuk membantu peningkatan dan perkembangan seorang murid dengan sepenuhnya.